Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Aldi dengan NIM 3324018 dari kelas PSA atau Perbankan Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN C.M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Kali ini saya akan membuat tugas MSc atau Metodologi Studi Islam, yakni tugas dari dosen pengampu Bapak Asrul Arahab. Saksikan apa yang akan saya tampilkan, guys. Oke guys, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ini yang pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara terhadap paham modernisme, puritanisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam memahami Islam serta gagasan universal di era globalisasi? Jelaskan dengan argumen yang mendalam. Jadi sebelum ini kita harus mengetahui apa itu arti dari modernisme. Jadi modernisme adalah paham pembaruan Islam agar revolusi dengan modernisasi. Contohnya yakni pada jual beli. Pada saat sekarang ini jual beli sudah tidak lagi ijab kabul, yakni jual beli online. Di Islam jual beli yang sah itu adanya sesi ijab dan kabul. Jadi paham ini mengacu untuk memodernisasikan Islam. Contoh selanjutnya yakni pernikahan. Dulu dalam Islam pernikahan itu mempelai pria dan wanita itu harus berdekatan, tetapi di paham ini boleh pria dan wanita berjauhan jarak, misalnya wanitanya di Padang dan prianya di Malaysia, jadi boleh untuk menikah. Selanjutnya yakni paham puritanisme, yaitu upaya memurnikan ajaran Islam dengan kembali ke sumber yang asli. Jadi paham ini menjelaskan tentang ajaran Islam harus kembali ke sumber aslinya, seperti contohnya yakni penolakan perayaan Maulid Nabi, Maulid Nabi, karena orang yang paham ini tidak setuju dengan perayaan Maulid Nabi karena itu tidak ada di dalam sumber asli. Jadi orang paham ini tidak percaya dengan perayaan Maulid Nabi. Selanjutnya fundamentalisme, yaitu gerakan menekankan penerapan literal ajaran Islam. Contoh dari ini yaitu gerakan jihad untuk melawan pengaruh budaya barat dan mempertahankan identitas. Jadi di sini paham ini untuk mempertahankan sumber keaslian dan lain sebagainya tentang Islam. Yang terakhir yakni radikalisme, yaitu gerakan yang paling ekstrim. Jadi di radikal ini gerakannya paling ekstrim. Ya, ini untuk gerakan ekstrim untuk perubahan sesuatu dengan cara resolusioner. Contohnya yakni perubahan secara drastis. Contoh dari paham radikalisme ini seperti ISIS, pemberontakan, semacam itu. Itulah yang soal nomor 1. Oke teman-teman semua, saya akan menjawab yang nomor 2, yakni sebutkan salah satu isu kontroversial dalam studi Islam seperti pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, atau gender. Bagaimana pandangan Islam terhadap isu tersebut dan bagaimana saudara memahaminya. Jadi saya mengambil isu yakni pada salah satunya yakni pluralisme. Jadi pluralisme ini adalah
paham yang menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik dalam agama, suku, bahasa, ras, atau pandangan hidup seseorang. Jadi di paham ini menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan di sana, saya cipta bersuku-suku berbangsa-bangsa supaya kalian dapat saling mengenal. Di sini pluralisme ini di Indonesia ini sangat banyak, yakni seperti contohnya di Jakarta antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral itu dia berbeda-beda tetapi dia tetap bersatu. Dia saling menghargai satu sama lain, tidak saling tidak saling menjatuhkan agama satu dan agama lain. Jadi isu pluralisme di Indonesia ini sangat banyak. Jadi Indonesia menganut itu karena di Indonesia memiliki banyak agama, budaya, etnis, dan suku maupun ras, dan pandangan hidup bagi orang-orang. Teman-teman semua, saya akan menjawab atau melakukan perintah soal nomor 3, yaitu bagaimana mata kuliah MSI atau Metodologi Studi Islam dapat memengaruhi pola pikir saudara dalam memahami Islam dan agama lain. Berikan refleksi berdasarkan pengalaman belajar saudara. Oke, di MSI ini kita dapat memahami Islam dan agama lain dengan metode seperti analisis historis atau kejadiannya, sosiologis, fenomenologis, dengan 3 itu. Dan di sini atau di MSI ini kita juga memahami dan menumbuhkan sikap toleransi kita antar umat beragama atau umat yang berbeda agama, dan membantu dalam menganalisis Islam secara mendalam. Dan juga di sini di MSI ini kita dapat berpikir secara kritis dan membuka pola pikir agar nilai-nilai Islam dan perkembangan sepanjang zaman dapat di pikiran kita. Jadi di MSI ini banyak yang dapat kita pelajari seperti sejarah-sejarah Islam, sejarah studi Islam, baik yang dari timur barat, tantangan dari studi Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ucapan dari saya mohon maaf, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, karena subscribe Ananda teman-teman semua itu gratis dan bagi saya itu bermanfaat. Dan jangan lupa follow IG saya dengan nama mttaldi_2911. Nanti saya follow back ya. Bye bye, sampai jumpa.